Jika belum siap untuk berubah menjadi lebih baik, apa dengan diam di tempat menjadikanmu lebih baik? Rasanya ucapan Nasran adalah suatu hal yang sangat mustahil di dunia. Maaf dan terima kasih, itu bukan dia. Itu pasti jin baik yang merasuki tubuhnya sehingga Nasran bisa mengatakan itu. Alda, sarapannya sudah selesai. Ajak bos kamu juga, teriak mama dari dapur. Aku terkesiap. Detik berikutnya, Nasran justru melangkah keluar menuju pintu, tanpa melihatku sedikit pun. Apa dia tersinggung karena ucapanku? Pak, aku memanggilnya. Dia berbalik. Mau kemana? Tadi siapa yang suruh saya angkat kaki dari sini? Jawabnya. Dia melanjutkan langkah, namun terhenti karena kakek dan Om Apnan pulang dari masjid. Mau kemana? Jangan buru-buru. Ayo sarapan dulu. Om Apnan merangkul bahu Nasran. Aku tahu Nasran sangat tidak nyaman, tapi dia tetap menuruti kata Om Apnan. Percayalah, setelah ini dia pasti mandikan bantu jerupa karena pundaknya disentuh rakyat biasa. Nasran sudah duduk, tapi dari raut wajahnya ia begitu tidak betah. Saat mama menghidangkan nasi goreng, Nasran bergeming dengan tatapan tidak percaya, mulutnya terbuka. Tante Alia. Aku mendengar dengan samar dia memanggil nama mama, tapi sangat pelan. Telingaku masih sehat untuk mendengar dan mataku masih jelas melihat mulutnya bergetar memanggil nama mama. Bapak panggil mama saya, tanyaku. Dia seolah tersadarkan dan terkejut. Secepat kilat dan setengah mati, ia menyembunyikan keterkejutannya. Bukan, jawabnya singkat. Wajahnya kembali datar. Ia menerima nasi yang diberikan mama. Aku menatapnya curiga, ada yang tidak beres. Pasti ada sesuatu yang Nasran sembunyikan. He is very good at two-face, persis seperti bunglon. Bicarain apa sih? Cepat dimakan Alda, nanti telat berangkat kerja. Ucapan mama membuatku berhenti untuk terus bertanya pada Nasran. Meski sebenarnya aku begitu penasaran padanya. Masalahnya ini menyangkut soal mama. Aku tidak bisa tinggal diam. Kami makan dalam diam. Semua menikmati masakan mama karena memang sangat enak. Kecuali pria bunglon itu. Dia hanya mengaduk-aduk seperti tidak niat untuk makan. Aku tahu apa yang ada di pikirannya saat ini. Masakan rakyat jelata, tidak higienis, yang masak orang miskin, di rumah jelek, kumal dan tidak layak ditinggali. Kalau aku makan bisa mati, kalau aku mati bagaimana bisa hidup lagi? Aku tidak biasa makan makanan dari tangan orang miskin. Kenapa tidak dimakan makanannya? Tanya kakek. Dia tidak biasa makan masakan rendang kek. Makanan dia taraf internasional, makan di Jerman, minumnya di Singapura. Jawabku mewakili, menyindir lebih tepatnya. Nasran tidak peduli dengan ucapanku, wajahnya datar lalu berdiri. Terima kasih sudah menampung saya di sini. Saya pamit, permisi. Katanya berlalu begitu saja, benar-benar tidak punya tata krama. Dia kenapa? Tanya mama. Nggak tahu. Alda kan sudah bilang mah, jangan tolong pria arogan seperti dia. Pria tak punya hati yang tidak tahu diri. Jawabku kesal sendiri. Sud Alda, nggak boleh bicara seperti itu. Dimakan sarapannya, habis itu berangkat kerja. Setelah selesai sarapan, aku mengambil tas di kamar. Mataku beralih menatap nakas. Minuman buatanku ternyata tandas, tapi bukan itu yang membuatku menatap lebih lama. Di sana ada kertas. Aku melangkah dan mengambil kertas itu. Seharusnya kau tidak usah menolong saya. Biarkan saja saya hancur malam itu. Kau terlalu baik, wanita bodoh. Tanganku mengepal, meramas kertas itu hingga tak berbentuk lagi. Pria itu benar-benar tidak tahu terima kasih. Sudah ditolong, tapi malah mengatai orang bodoh. Emang dia pikir dia hebat apa? Menyebalkan. Siang harinya selesai salat zuhur, aku masih berada di tempat proyek. Seperti biasa, memantau para pekerja. Dari tadi aku tidak melihat Nasran di sini. Apa dia tidak ke sini? Buat apa juga aku memikirkan pria tak tahu diri itu? Membuat emosiku naik saja. Tiba-tiba Pak Dadang arsitek Arlan menghampiriku. Mbak, katanya menyerahkan berkas yang ku tahu berisi struktur bangunan. Iya Pak, kataku. Jadi gini Mbak, di sudut sana ada lubang yang cukup dalam. Sesuai permintaan, daerah sana juga harus dibangun.
tapi akan sulit jika menimbunnya dengan tanah, membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang besar. Bagaimana jika kita buat kolam renang saja? Tempatnya strategis. Saya juga sudah membuat desainnya seperti yang ada pada gambar. Jelas Pak Dada memberikan beberapa lembar kertas lengkap dengan gambar pembaharuan yang baru. Menurutku konsep yang ini lebih bagus daripada yang sebelumnya. Masalahnya, apa pria bunglon itu akan dengan mudah menyetujuinya? Ini akan semakin sulit, mengingat kalau Nasran paling tidak suka jika ada yang merubah keinginannya sesuka hati. Apa Pak Nasran akan setuju, Pak? Itu dia, Mbak. Saya sangat minta tolong sama Mbak untuk menghubungi Pak Nasran. Kebetulan hari ini beliau tidak datang. Saya hanya takut waktunya tidak cukup sesuai perjanjian dan perusahaan kita dinilai tidak profesional. Jawab Pak Dadang enteng. Padahal semenjak kejadian tadi pagi, rasanya sangat malas jika berhubungan dengan pria bunglon itu lagi. Aku mengambil ponsel dari dalam tas, mencari nomor Nasran dan menghubunginya. Beberapa detik berlalu, tapi yang menjawab hanya operator. Nomornya tidak aktif. Bos macam apa sih? Nomornya nggak aktif. Bagaimana Mbak? Tanya Pak Dadang menunggu. Aku menggeleng. Nomornya nggak aktif Pak, jawabku. Aduh, bagaimana ini? Saya minta tolong sekali sama Mbak. Apa Mbak bisa datang ke kantor Pak Nasran saja? Seingat saya, dulu Mbak pernah kerja di sana kan? Memang rasanya tidak sopan pada Mbak mengingat jabatan Mbak lebih tinggi dari saya. Pak Dadang berucap lirih. Aku paling tidak bisa melihat orang sampai memelas seperti itu, apalagi membanding-bandingkan jabatan. Padahal kan yang membedakan tingkat ketakwaan. Enggak kok Pak, saya bisa ke sana. Bapak tunggu aja ya. Terima kasih banyak ya Mbak. Sama-sama Pak. Aku langsung naik motor menghampiri kantorku dulu. Aku tidak yakin pria bunglon itu akan menyetujui. Jika ia tidak setuju, kemungkinan proyek itu akan cukup lama untuk selesai. Terserah, toh itu pilihannya. Jika Nasran membatalkan, siap-siap saja karena penalti. Sesampainya di sana, aku langsung menghampiri resepsionis dan ternyata ada yang di sana. Ada Loda. Wah, kangen sama kantor lama ya? Enggak, aku kesini cari bos kamu. Ada kan? Boleh tolong panggilkan pintaku. Loda janjian sebelumnya sama Pak Bos, tanya Yani. Aku menggeleng. Ya enggak masalah sih. Pak Bos juga enggak datang hari ini. Enggak ada kabar apapun lagi. Gue yang hampir mati karena diteror sama semua klien. Bayangin aja, hari ini seharusnya dia meeting sama 5 perusahaan, malah dari luar negeri, tapi dia malah nggak datang. Akhirnya gue minta maaf dan minta diundur. Untung cuma sekali, jadi mereka mau maklumi. Lo tahu kan dak gimana capeknya jadi sekretaris? Tapi bosnya malah nyari masalah. Nggak tahu apa, di rumah banyak cucian. Malah adik gue banyak PR lagi. Dia yang punya PR, gue yang stres. Lo bisa bayangin gimana jadi gue? Gimana mau dapat jodoh kalau kerjanya cuma kerja? Jodoh gue juga gak kelihatan hilangnya. Gue capek terus menjomblo gue. Oke, aku boleh minta alamat rumah Pak Nasran? Tanya aku ngemotong ucapan Yani yang entah kapan akan selesai. Padahal pertanyaan awal di mana Nasran, tapi akhirnya curhat sampai ke Yodo. Setahu gue dia tinggal di apartemen. Nih alamatnya, jawab Yani memberikan selembar kertas berisikan alamat tempat Nasran tinggal. Makasih banyak ya, aku kesana dulu. Assalamualaikum, kataku buru-buru sambil menyambar kertas di tangan Yani. Tidak butuh waktu lama untuk sampai di apartemen Nasran. Tidak heran memang, apartemen khusus kalangan atas bangsa konglomerat. Aku menatap ke atas, kira-kira ada 30 lantai. Persetan dengan itu, aku langsung masuk dan bertanya pada resepsionis. Kini aku sudah sampai di depan pintu. Tanganku rasanya kaku, hanya sekadar menatapnya. Tapi aku harus menemuinya. Tok tok tok. 1 menit. Tok tok. 3 menit. Tok tok tok. 5 menit. Oke, ini yang terakhir Alda. Tok tok tok. Krek. Jedar. Sesosok manusia keluar dari sana dengan raut wajah yang bukan seperti manusia, seperti baru keluar dari kubur. Rambut yang urak-urakan, celana selutut, matanya bengkak seperti menangis. Menangis? Pria bunglon bisa menangis? Aku baru kali ini melihatnya sehancur ini.
karena biasanya ia selalu tampil sempurna tanpa kekurangan seinci pun. "Ngapain?" tanyanya dingin. Aku mendadak merinding, rasanya seperti membangunkan pocong perawan karena talinya diambil. Arah mataku beralih menatap pada selang infus yang terpasang di tangan Nasran. "Ini makanan saya," katanya seakan tahu apa yang ada di pikiranku. "Makanan?" "Ya, dextrose." Mulutku menganga, saking tidak habis pikir sama manusia di hadapanku satu ini. Bisa-bisanya dia menyamakan cairan infus yang berisi glukosa dengan makanan. Padahal dia kan orang cerdas, katanya, dan pastinya tahu apa indikasi seseorang mendapatkan cairan dextrose. "Kenapa harus lewat infus?" "Saya tidak bisa masak," jawabnya santai, sesimpel itu. "Kamu bisa masak?" "Hah? Apa tadi dia bilang?" "Kamu bisa masak?" tanyanya lagi. "Bisalah, masa anak perempuan gak bisa masak?" jawabku. Saya tidak pernah tahu ada anak perempuan yang bisa masak. Setahu saya, anak perempuan hanya bisa bermain boneka. Katanya menekan kata anak perempuan. Aku memutar bola mata malas. Aku masih berdiri di sini, belum masuk. Nasran sepertinya tidak ada niatan mengajakku masuk. Langsung ke inti saja. Jadi alasan saya ke sini adalah untuk memberitahukan kepada Bapak bahwa ada perubahan tentang konsep resor yang mau Bapak bangun dengan sebelumnya, karena ada lubang yang cukup dalam. Jika ditimbun, itu akan membutuhkan waktu yang lama dan tambahan biaya cukup besar. Jadi, arsitek kami menyarankan agar membuat kolam renang saja. Bagaimana? Tanyaku tidak ingin basa-basi lagi. Aku tidak ingin setan meluncurkan aksinya dengan cepat. Aku harus bisa lebih cepat. "Kamu tidak ingin masuk dulu?" tawarnya. "Tidak, terima kasih," tolakku. "Apa agamamu yang melarang?" tanyanya. "Benar, Islam tidak mengajarkan dua orang bukan mahram berada dalam satu ruangan. Itu bisa menimbulkan fitnah," jawabku. "Kalau begitu, mari bicarakan di bawah. Ada restoran pribadi. Kita tidak mungkin berdua." Dia menutup apartemennya sambil membawa infus yang ia dorong dengan tangan sebelah. Aku mengikuti langkahnya dari belakang. Restoran mewah ini tidak terlalu ramai, tapi yang pasti kami tidak berdua. Setelah duduk, aku mengeluarkan berkas berisi konsep yang diberikan Pak Dadan tadi. "Bagaimana? Setuju?" tanyaku. "Terserah," jawabnya singkat. "Oke, kalau begitu saya menyimpulkan Bapak setuju. Kalau begitu saya pamit, permisi," kataku hendak beranjak pergi. Tanganku tidak sengaja menyentuh tas, ternyata ada kue. Aku yakin Mama yang meletakkan di sini. Entah mengapa ingin memberikan pada Nasran. "Mau kue?" tawarku menyodorkan padanya. Aku tidak yakin dia akan menerimanya. Dia diam tidak menjawab. Ini buatan Mama saya. Kalau tidak suka, saya suka." Potongnya merebut kue di tanganku. "Kalau begitu saya pamit. Apa kau bisa menemani saya makan?" "Tolong, telingaku tidak bermasalah kan? Dia mengajakku makan, tidak salah. Baiklah, demi kemanusiaan, daripada dia terus memakan cairan infus." "Kau mau pesan apa?" tanyanya. "Tidak usah, saya sudah makan," jawabku menolak. Tapi Nasran justru memanggil karyawan dan memesan capcay yang berisi sayur. Dia kok tahu makanan kesukaanku?" "Saya tahu kau itu herbivora," katanya santai. Mataku melotot. Enak saja dia menyamakanku dengan hewan. Pesanan datang begitu cepat. Aku melihat sekilas tangannya merobek bungkus kue yang tergeletak di atas meja, lalu menggigitnya sekali. "Baru kali ini saya lihat Bapak makan," kataku sambil memberanikan diri menatapnya sedetik. "Saya tidak terlalu suka makan," jawabnya singkat, lalu kembali menggigit roti untuk kedua kalinya. Aku mengaduk-aduk nasiku yang rasanya jadi aneh. Makan itu bukan perihal suka, tapi kebutuhan. Saya rasa Bapak juga tahu alasannya mengapa kita butuh makan. Hening kembali. Aku merasakan hening kali ini. Sebenarnya tidak benar-benar diam. Aku yakin dia sama sepertiku. Otaknya pasti penuh dengan kata-kata yang hendak meluncur deras, tapi rasanya dipendam jauh lebih baik. Kami seperti berbicara tanpa berucap, lantas membiarkan hati kami yang berbincang satu sama lain. Aku menatap keluar jendela. Langit sudah menguning, pertanda maghrib akan segera tiba.
Aku menghabiskan makanan dengan tempo yang tidak lama. Jika biasanya orang-orang akan pergi begitu saja dan meninggalkan makanannya, aku lain. Mubasir, sifatnya setan. Siapa yang menyisakan makanan, maka temannya setan. Sudah maghrib, saya harus pulang. Aku bangkit. Saya minta maaf. Sungguh, aku tidak mengerti dengan pria satu ini. Tadi pagi dia begitu membuatku kesal setengah mati. Tapi kini sosoknya kembali berubah. Apa dia spesies bunglon? Bersambung.